Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Putlof Channel. Nah teman-teman, kali ini aku mau bikin budget plan untuk teman-teman anak kos yang punya income atau pendapatan 2 juta rupiah. Sebelumnya aku mau disclaimer nih, aku sendiri udah jadi anak kos itu terakhir pas tahun 2017. Jadi aku udah tinggal sama orang tuaku 4 tahun terakhir ini. Cuman untuk bikin budget plan kali ini aku udah lakuin riset supaya apa yang aku bikin di sini itu sesuai dengan kenyataan real yang sekarang harga-harga itu udah sesuai dengan yang ada di tahun ini. Itu mungkin ini akan beda-beda untuk tiap daerah teman-teman. Kita tinggal cocokin aja sesuai dengan budget plan yang udah aku bikin. Nah, yang pertama itu kita bikin income. Di sini aku tulis gaji sebesar 2 juta rupiah. Kemudian pengeluaran wajib untuk kosan itu sebesar 500.000. Ini kosan standar di sini sekitar 500.000 ya, teman-teman. Kemudian lanjut untuk kebutuhan. Untuk makan, aku budgetin di sini 20.000 per hari, jadi totalnya sebulan itu 600.000. Nah, di sini budget 20.000 ini aku kebetulan di dekat rumahku ini ada catering 15.000 untuk anak-anak kosan gitu. 15.000 itu nggak pakai nasi ya, jadi cuman ada 2 lauk sama 1 sayur. Jadi kalau teman-teman pakai catering itu biasanya sih masak nasi sendiri. Nah, jadi dengan perhitungan 15.000 untuk makan siang dan makan malam tadi itu, terus masih ada sisa 5.000 nih. Nah, 5.000-nya itu kita hitung untuk sarapan. Karena kalau di sini 5.000 itu buat sarapan udah bisa dapat lontong sayur, bubur kacang ijo, udah dapat bubur ketan hitam gitu. Jadi tapi kalau teman-teman mau masak, budget 20.000 ini pun juga mencukupi kok menurut aku. Kemudian kita juga budgetin untuk jajan sebesar 150.000. Nah, aku paham banget nih anak kosan, apalagi kalau udah pas malam minggu pasti pengennya itu nonton drakor, nontonnya itu sambil nyemil gitu ya. Kemudian untuk bensin, aku budgetin 10.000 per 2 hari, jadi totalnya 150.000 rupiah. Nah, kemudian untuk bulanan, kayak beli beras, kemudian untuk beli sampo, sabun, dan lain-lain itu aku budgetin 200.000. Kemudian untuk paket internet, di sini aku budgetin 70.000 karena aku udah lihat beberapa provider paket internetnya itu, kalau menurut aku sih salah satu provider yang menawarkan paket internet dengan harga 70.000 ini itu sudah mencukupi, karena kalau nggak salah aku 70.000 ini udah dapet 24 GB sama YouTube unlimited gitu deh kalau nggak salah. Mungkin ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya untuk paket internetnya. Nah, kita totalin untuk kebutuhan itu sebesar 1.170.000. Jadi sisa uang kita dari 2 juta dikurang dengan uang kos 500.000, dikurang dengan kebutuhan 1.170.000, sisa 330.000 rupiah. Dari 330.000 tadi, jangan lupa untuk selalu membudgetkan dana darurat. Nah, buat teman-teman mungkin berasa banget ya, teman-teman di masa pandemi ini penting banget buat kita punya simpanan untuk dana darurat. Jadi selalu budgetin untuk dana darurat itu. Di sini aku budgetin 80.000, kemudian untuk sedekah 50.000. Nah, ini totalnya 130.000 rupiah. Jadi kita punya sisa savings untuk kita tabung itu sebesar 200.000 rupiah. Nah, ini adalah jumlah minimal yang harus kita tabung. Jadi jangan sampai kita nabungnya itu kurang dari 200.000. Lebih malah boleh, bagus banget. Kemudian aku juga punya beberapa tips untuk menyiasati pengeluaran. Pertama, untuk dari segi kos, pilihlah tempat kos yang dekat dengan tempat kerja. Tujuannya apa? Untuk menghemat budget bensin atau transportasi. Contohnya nih teman aku, jadi dia itu ngekos
deket sama tempat kerja. Saking deketnya tuh dia cuma jalan kaki doang, tinggal nyebrang, jalan dikit beberapa meter terus udah nyampe gitu. Nah itu kan bisa menghemat banget ya budget transportasi atau bensin. Palingan kalian kalau pengen jalan-jalan di weekend ya keluar budget transportasinya cuma buat akhir minggu doang pas jalan-jalan. Kemudian pilihan kedua yaitu pilih kosan yang share kamar. Jadi dengan budget 500.000 tadi yang aku contohin itu, kalian ambil kamar berdua sama temen nih. Jadi 500.000 nya bisa di share berdua gitu. Kemudian bisa juga nih kalian pilih kosan yang free wifi. Tujuannya apa? Tujuannya buat menghemat budget kuota bulanan gitu. Jadi kalau udah ada wifi di kosan ya pastinya kalian gak ini lagi lah ya, gak mikirin budget. Apalagi kalau yang di tempat kerjanya, rata-rata sekarang kayaknya tempat kerja itu udah punya wifi. Jadi kalau di kosan udah ada wifi ya, terus juga di tempat kerja juga udah ada wifi, nah pasti kuota bulanan buat budgetnya akan lebih kurang. Kemudian untuk makan, pilihannya bisa dengan masak sendiri. Mungkin buat kalian yang kadang udah kerja sampai sore, kecapean segala macam, mungkin pilihan ini agak dipertimbangkan ya. Atau enggak palingan kalian bisa masak sendiri di weekend, Sabtu Minggu. Kalian pasti akan punya waktu yang lebih longgar lah untuk pakai masak sendiri gitu. Kemudian dari segi belanja bulanan itu bisa kalian bandingkan harga barang di tempat lain. Contohnya nih, kalian belanja di supermarket A, beli shampoo dengan merek yang sama. Terus kalian lihat nih di supermarket B atau di swalayan B, kira-kira bedanya jauh gak sih gitu. Kalau ternyata bisa beda sampai 5 ribuan, kalian itu bisa saving berapa banyak gitu. Kalau aku pribadi nih, contohnya aku bandingkan barang untuk produk yang aku beli dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian beli produk diskon juga, jangan lupa kalau misalnya produk yang kalian butuhkan itu diskon. Untuk paket internet tadi sudah aku jelasin. Untuk pilih kosan yang free wifi itu kalau di tempatku di sini sudah banyak kosan yang free wifi dan itu udah include ke uang kosan ya. Jadi kalau misalnya kalian di rumah di kosan udah free wifi, kalian kan pasti budget buat kuota bulanannya itu bisa di saving gitu. Atau pilihan lainnya itu bisa pasang wifi bersama. Contohnya nih kayak di rumah kakak ipaku, pasang wifi itu dengan budget 280.000. Nah kalau misalnya kalian ada 7 orang, itu kan bisa dipakai 280 bagi 7 itu udah 40.000 dengan budget 40.000, dan itu kecepatannya juga bagus untuk internetnya. Jadi kayak kakak ipaku 3 anaknya Zoom meeting belajar sekolah daring itu lancar-lancar aja, tambah kakak ipaku juga WFH itu lancar-lancar aja. Jadi ini kalian bisa join, bisa ajak teman-teman kosan buat pasang wifi bersama. Jadi pas di tempat kerja kalian pakai wifi tempat kerja, pas nyampe di kosan pakai wifi bersama. Palingan mungkin kalian tinggal ngisi paket 1 atau 2 giga kalau misalnya lagi keluar, sekali-sekali lagi pergi jajan, terus biar tetap dapat WhatsApp masuk gitu ya. Paling cuman buat itu doang sih kalau dari aku. Nah mungkin dari aku sekian untuk sharing budget plan untuk gaji 2 juta. Terima kasih udah nonton teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.